Nomor 6, jika gambar di bawah ini, oh bentar, gue lupa gambar, bentar, gue gambarin dulu aja deh. Oke, udah gue gambarin. Jika gambar di bawah ini adalah grafik fungsi kuadrat f dengan titik puncak min 2, min 1 dan melalui titik 0, min 5, maka nilai dari f2. Oke, nilai dari f2 berarti kan persamaannya kayak gini, x sama dengan ax kuadrat plus bx plus y, ini sama dengan y ya, sama dengan y. Dia bilangnya, ntar gue bakal analisis dulu. Ini berarti c nya ya, ini c nya berarti ini jadi ax kuadrat plus bx min 5. Terus katanya dia memiliki titik puncak min 2, min 1. Apa nih maksudnya? Maksudnya di sini xp nya itu sama dengan min b per 2a kan? Min b per 2a itu sama dengan berapa? Min 2. Sehingga dapat b sama dengan 4a. Nah, ngaruhnya di sini. Sehingga persamaannya kalau gue taruh bawah, y sama dengan fx sama dengan, kalau misalkan gue ubah ke a semua sehingga jadi ax kuadrat plus 4ax min 5. Habis itu kita manfaatin karena udah disinggung nih min 2 nya. Ini min 1 bro. Enggak, bener-bener. Karena ini udah disinggung min 2 nya, tinggal kita singgung yang min 1. Yang min 1. Ini kan xp nya udah ketahuan, yp nya yang belum diapa-apain. Kan udah bilang tadi. Setiap informasi yang ada di soal itu pasti berguna. Ini 0, min 5 ini berada di sini kan? Di sini. Nah, di sini. Ini maksudnya 0,5. 0, min 5. Nah, kalau kita singgung, YP itu sama dengan apa ya? Min diskriminan per 4A. Itu sama dengan min 1 katanya. Sehingga D-nya itu sama dengan 4A. Atau gini aja deh, D sama dengan 4A. Sama dengan 4A. Nah, D itu sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 4A. B-nya itu sama dengan ini tadi 4A. Tinggal ini 4A jadi 16 ya. 16A kuadrat min 4A. C-nya itu min 5. Sehingga dapat kayak gini, 16A kuadrat plus 20A sama dengan 4A. Sehingga 16A kuadrat sama dengan min 16A. Habis itu kita coret 16 nya sehingga jadi A kuadrat sama dengan min A. Nah, apakah pertanyaannya, apakah A ini boleh dicoret? Bisa gak ini dicoret? Boleh gak ini dicoret? Jawabannya boleh. Kenapa boleh? Karena ini materi fungsi kuadrat. Ini ada pernyataan nih, grafik fungsi kuadrat. Setiap informasi yang ada di soal itu pasti ada gunanya. Walaupun lu gak kepikiran kalau ini tuh ada gunanya. Kan kita terbiasa nih dengan kata-kata grafik fungsi kuadrat. Kalau ini gak boleh dicoret, A-nya kan ada kemungkinan 0 kalau ini gak boleh dicoret. Sedangkan kalau fungsi kuadrat, dia itu harus ada konstanta. Nah, ini kalau dicoret hasilnya A sama dengan min 1. Apa nih A sama dengan min 1? Yang ditanya itu adalah sama F2 berarti AX kuadrat plus BX plus C. Kita masukkan semuanya, min X kuadrat, B itu kan sama dengan 4A kan, jadi min 4A min 5. Nah, cocok nih, A nya kan kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti kan menuju ke bawah. Benar nih, menuju ke bawah nih, menuju ke bawah. Nah, kalau dimasukin ini F2 nya, ntar ini Fx nih. Nah, dengan min 4 min, bentar, ini apa nih? Nah, ini X nih, sorry, ini X min 8 min 5, hasilnya itu min 17 ya, min 17. Ada nih A jawabannya. A nih jawabannya bosku, A jawabannya. Gampang lah ya, gampang. Oke, nomor 7, jika grafik Y sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus A melalui titik min 1,1 dan memotong garis Y sama dengan 8x plus 7A di titik x0, Y0 dengan x0 itu kurang dari 0, maka nilai dari ini kawan, nilai dari ini. Nah, ini gimana caranya? Kita perhatikan dulu soalnya. Dia katanya melalui titik min 1,1, artinya dia masukin ke dalam sini. Nah, Y sama dengan 3x kuadrat plus 5x plus A. Katanya dia melalui titik min 1,1. Ini kan sama dengan F kan? Jadi melalui titik min 1,1 sehingga jadi Y-nya itu 1, X-nya ganti dengan min 1. Menjadi 3 kalikan min 1 kuadrat min
5A min 5 karena X nya ganti min 1 ya, plus A, sehingga dapat nih A nya. A nya sama dengan 1 min 3 plus 5. Hasilnya A nya itu sama dengan 2 ya. 3. A nya sama dengan 3. Habis itu pernyataan berikutnya dan memotong garis ini. A nya tadi 3 ya. A nya 3, jadi motong Y sama dengan 8X plus 21 karena A nya di sini 3. Katanya memotong ini dengan X0 kurang dari 0. Nah, kalau kalian perhatikan, misalkan kalian punya grafik gitu ya, grafik apapun lah kayak gini. Grafik apapun. Yaitu kayak gini, anggaplah kayak gini. Ada garis yang memotong. Artinya ada dua kemungkinan. Ada di titik sini ataupun di titik sini. Itulah sebabnya dia menyatakan kalau dia memotong di X0 dan Y0 dengan X0-nya itu kurang dari 0. Berarti ada kemungkinan yang satunya itu dia akan memotong di sini atau di sini. Kayak gitu. Oke, jadi kalau fx-nya itu kan tadi yang pertama ya 3x kuadrat plus 5x, A-nya itu jadi 3. Itu akan memotong di titik memotong. Kalau memotong itu artinya ada persamaan, ada yang sama nih. Ketika x-nya 0, y-nya 0. Nah, tadi persamaannya y sama dengan 8x plus 27. 8x plus 21. Ini sama dengan y. Ini yang garis, ini yang grafik kuadrat. Ini gabungan sih sebenarnya. Ini fungsi kuadrat sama ya garis linier atau aljabar lah. Sehingga dia akan sama, dia akan sama y0 sama dengan y0 ketika x0 ini sama kayak nomor 5 kalau nggak salah lupa. Soal nomor 4, nomor 4. Sehingga ini jadi 3 kalikan x0 kuadrat plus 5x0 plus 3 sama dengan 8x0 plus 21. Ini jadi 3x0. Ini pindah nih, jadi min 3x0. Ini pindah juga, hasilnya min 18 sama dengan 0. Ini kuadrat. Ya, kalau misalkan gue bagi semuanya dengan 3, hingga hasilnya x0 kuadrat min x0 min 6 sama dengan 0. Nah, kalau kalian jabarin, ini x0 min 3 lah ya. Ini x0 plus tambah 2 sama dengan 0. Jadi x0 nya itu sama dengan 3 atau x0 nya itu sama dengan min 2. Udah ada keterangan bahwa x0 nya itu kurang dari 0 ya. X0 nya itu kurang dari 0 katanya. Nah, ada di sini. Benar kan kata gue, kalau x0 nya itu kemungkinan ada juga yang lebih besar daripada 0. Tapi gak kebutuhin nih, karena udah ada pernyataan kayak gini. Nah, soalnya itu apa? Soalnya itu x0 min y0. X0 min y0. Ya udah, berarti kita cari y0 nya aja. Y0 nya itu sama dengan, gua ambil yang ini aja ya, ambil yang ini. 8x plus 21. X nya tadi min 2, sehingga 8 kalikan min 2 plus 21. Hasilnya min 16 tambah 21 itu sama dengan 5 ya. X0 kurangi y0 berarti min 2 kurangin dengan 5, hasilnya min 7. Min 7 jawabannya bosku. Bentar, min 7 ini aja nih. Nah, ada nih jawabannya B, min 7. Min 7. Oke, nomor 8, sumbu simetri grafik. Sumbu simetri grafik fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c adalah x sama dengan 1 jika f0 sama dengan 0, maka dan f4 sama dengan min 16. Ini sorry, gue rada ngantuk sekarang. Maka nilai b min a adalah, kayak gampang, santai. Jadi kita perhatikan ini dulu. Sumbu simetri, apa artinya sumbu simetri? Sumbu simetri artinya itu xp sama dengan 1. Nah, rumus dari xp kan min b per 2a. Kalau lu lupa, ingat ke materi, karena materinya menurut gua bagus banget sekarang dan sangat berguna tentunya. Nanti di video sebelumnya sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Terus dia jika f0 sama dengan 0 artinya c nya 0. Jadi dia kayak gini nih. Kalau gak kayak gini,
atau gak kayak gini, ataupun kayak gini, ataupun kayak gini. Ya pokoknya kayak gitulah. C-nya sama dengan 0, terus F4-nya sama dengan min 16. Bentar. Gue mau ini dulu kayak gini nih. Ketika di sini B-nya atau min B-nya sama dengan 2A atau B-nya sama dengan min 2A. Nah, gue ganti semuanya. Jadi Fx-nya itu sama dengan AX kuadrat min B-nya ganti min 2, min 2A, 2AX plus 0. Atau kayak gini. Karena C-nya itu sama dengan 0. Kenapa bisa ya kalau kalian masukin 0 ini ke dalam sini? Ya, dia 0, 0 sehingga Y-nya sama dengan 0. Atau C-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan 0. Sorry, C-nya sama dengan 0. C-nya sama dengan 0. Nah, habis itu seperti yang kata gue tadi bilang, setiap informasi yang ada di soal pasti berguna. Sehingga di sini F4 sama dengan 16A min 8A ya. F4-nya sama dengan min 16. Sehingga ini min 16, ini jadi 8A, sehingga A-nya sama dengan min 2 kawan, min 2. Nah, pertanyaan itu adalah B min A. B-nya itu min 2A, A-nya itu min 2, sehingga ini jadi 4. Sehingga 4 kurangin dengan min 2, hasilnya 6. A jawabannya nih, A. Oke ya, mantap ya soalnya ya. Mantap lah. Gue emang pikir-pikir soal yang bagus lah menurut gue. Nah, khusus nomor 9 sama nomor 10 itu menurut gue soal yang paling unik lah ya, paling sulit lah menurut gue. Jadi gue taruh di nomor-nomor terakhir. Oke, jika fungsi kuadrat f memiliki sifat-sifat fx lebih besar sama dengan 0, jadi ini pasti ada gunanya. Ingat baik. Untuk semua bilangan real x, f1 itu sama dengan 0 dan f2 itu sama dengan 2, maka nilai dari f0 tambah f4 adalah oke, apa gunanya dari fx itu lebih besar sama dengan 0? Apa gunanya? Oke, gue taruh bawah aja. Apa gunanya ini? Jangan kalian pikir informasi yang ini tuh gak penting, padahal ini adalah core-nya atau intinya, inti dari permasalahan nomor 9. Kalau kalian gak memahami ini, gak akan bisa nemu jawabannya. Nah, apa maksudnya? Perhatikan baik-baik bahwa ada pernyataan kayak gini, F1-nya sama dengan 0. F1-nya sama dengan 0. Kita tahu bahwa ini adalah fungsi kuadrat, sehingga dia itu persamaannya kayak gini. Nah, lo pasti bingung kenapa bisa kayak gini. Karena dia menyatakan bahwa fx-nya itu selalu lebih besar daripada 0, selalu lebih besar sama dengan 0. Nah, kita tahu bahwa F1-nya, F1 ini 1 nih di titik 1, itu sama dengan 0. Ketika x-nya 0, ketika x-nya 1 maksudnya, y-nya itu sama dengan 0. Ya ada di sini, ini 1,0 dan dia selalu berada di positif. Artinya dia ke sini, selalu ke atas. Karena kalau lu nyimpulin kayak gini, misalkan ini 1,0, berarti ada y di mana y-nya itu kurang dari 0 di sini nih. Nah, di sini salah udah. Karena y-nya lebih besar dari 0, sehingga kayak gini gambarnya. Nah, nggak boleh disimpulin bahwa min B atau XP-nya itu sama dengan 1, YP-nya itu sama dengan 0. Atau ini rumusnya min B per 2A. Ini min D per 4A. Nah, kayak gini, udah dapat informasi kayak gini nih. Kalau lu nggak tahu ini, mana mungkin lu dapat kayak gini? Nggak akan bisa. Nah, intinya, gue mau katakan ini selalu gue ulang berkali-kali di setiap video gue. Setiap informasi yang ada di soal, apalagi UTBK atau apa gitu, ujian mandiri mungkin, pasti ada gunanya. Ini soal SNMPTN 2011. Matematika dasar, kode soal 127 nomor 5. Terus ada pernyataan F2 sama dengan 2. F2 sama dengan 2. Oke, pernyataan ini disimpan dulu. Kita main-main yang ini. Nah, XP-nya itu sama dengan min B per 2A, K-nya itu 1. Sehingga B-nya sama dengan min 2A. Habis itu masukin aja untuk YP-nya. YP-nya masukin min D per 4A sama dengan 0. Atau
D-nya sama dengan 0. Kenapa D-nya sama dengan 0? Ini kalau kalikan silang, kan A-nya gak mungkin 0, sehingga ini hasilnya min D sama dengan 0, atau D sama dengan 0 lah. Nah, D itu kan sama dengan B kuadrat min 4AC sama 0. Terus kita tahu bahwa B-nya itu sama dengan min 2A, sehingga ini jadi 4A kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah, terus jadi 4A kuadrat sama dengan 4AC. Gue coret nih 4A. Apakah boleh dicoret? Boleh, karena A-nya itu tidak sama dengan 0. Karena fungsi kuadrat kan. Sehingga ini jadi A sama dengan C. A-nya sama dengan C. Sehingga persamaannya jadi fx sama dengan ax kuadrat, B-nya jadi min 2A, min 2ax plus A. Kayak gini. Cakep. Habis itu kita manfaatin yang ini, F2 sama dengan 2. Oke, kalau kita masukin F2 sama dengan 2. Oke, ini F2 nya gue masukin jadi 4A min 4A plus A sama dengan 2. Sehingga A nya sama dengan 2. Jadi karena A nya sama dengan 2, berarti B nya sama dengan min 4. Karena B sama dengan min 2A. Terus C nya sama dengan 2. Nah, pertanyaan itu apa ya? Pertanyaan itu F0 tambah F4. F0 tambah F4. Ini kan kalau F0 kalau dimasukin ke sini, bentar, Fx nya berarti jadi ini ya, Fx nya jadi 2x kuadrat min 4x plus 2. Nah, kayak gini. Kalau F0 berarti 2, karena ini 0, ini 0. Terus F4 itu sama dengan 2 kalikan 4 kuadrat min 4 kalikan 4 plus 2. Hasilnya 2 plus 32 min 16 plus 2. Atau hasilnya ini kalau kalian operasikan hasilnya 20. Ini jawabannya 20 ada nih B, kawan. Nah, ini kalau gue bilang kalau kalian bisa nomor 9 nih kayaknya udah mantap nih fungsi kuadrat. Cakep, bro. Oke, soal nomor terakhir. Diketahui grafik fungsi kuadrat f memotong garis y sama dengan 4 di titik 1,4 dan 5,4. Jika grafik fungsi f menyinggung sumbu x, maka grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 2 di berapa? Nah, ini seperti yang gue bilang ya, setiap informasi yang ada di soal pasti berguna. Katanya grafik fungsi kuadrat f memotong di titik ini 1,4 dan 5,4. Jika grafik fungsi f menyinggung, nah menyinggung tuh ya di sini. Nah, kayak gini. Nah, ini menyinggung tuh memotong di satu titik. Maka grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 2 di E. Kita akan gambar. Katanya dia menyinggung. Nah, menyinggungnya itu kayak gini atau kayak gini. Nah, gimana nih informasinya? Gampang, kita manfaatin yang ini, garis Y. Dia memotong garis Y sama dengan 4 di titik 1,4 dan 5,4. Artinya dia itu kayak gini. Nah, di sini misalkan ini garis 4, ini Y sama dengan 4, di sini misalkan 1, di sini misalkan 5. Nah, kayak gini. Kenapa? Karena dia udah bilang bahwa dia memotong di 1,4 kan pasti di sini. Terus di sini 5,4 juga pasti di sini. Berarti garis sendungnya kayak gini. Gak mungkin kayak gini karena 1,4 nya ada di sini, 5,4 nya ada di sini. Jadi gak mungkin kayak gini. Ntar gue perbagus aja nih. Berarti kita simpulin dari gambar kayak gini, YP nya itu sama dengan 0. Karena dia menyinggung katanya, YP nya sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan XP nya? XP nya itu bagaimana? Berarti XP nya kan kalau misalkan gue punya garis ya, garis misalkan di sini 4, di sini misalkan 8, berapakah di tengahnya? Nah, 4 dengan 8 ya, di tengahnya berarti 4 plus 8 bagi dengan 2. 4 plus 8 itu 12, 12 bagi 2 itu 6 kan, benar kan? Ya pokoknya titik tengah dari suatu titik nih, kalian ingat ke materi vektor. Titik tengah dari suatu titik nih, jadi 2 titik itu pertambahannya. Sehingga ini karena x-nya ini 1, di sini 5, di sini 1, di sini 5, titik tengahnya atau titik XP-nya kan ini apa ya? Pencerminan ya atau apa ya? Atau kembar lah. Bagian ini dengan bagian ini. Itu kembar. Sehingga XP-nya itu sama dengan 1 plus 5 bagi dengan 2.
atau sama dengan 3. Berarti di sini 3,0 di sini 3,0. Jadi dia udah memotong di titik 1,4, 5,4 dan 3,0. Habis itu kalian bisa tahu fx-nya. Gampang lah kalau ada 3 persamaan ini. Jadi fx-nya sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kalau misalkan f3 ini sama dengan 0 ya. F3 nanti 9a plus 3b plus c. Ini 1. Terus yang kedua di 1,4. Di sini titik 3,0, terus di sini 1,4. Kalau 1,4 berarti F1 itu sama dengan berapa 4 ya? Sama dengan A plus B plus C. Ini 2. Terus satunya 5,4. Nah, kalau 5,4 berarti F5 sama dengan 4 juga. Ini sama dengan 25A plus 5B plus C. Ini persamaan 3. Nah, kalau misalkan gue perhatikan persamaan 1 dikurangin dengan persamaan 2. Ini bagian 1 ini, kalau ini dikurangin, ini jadi min 4 ya, min 4. Ini jadi 8A, ini jadi 2B. Ini jadi min 4. Ntar gue perbagus deh. Nah, min 4 sama dengan 8A plus 2B. Ntar gue hapus lagi nih. Nah, itu kalau kita kurangin yang persamaan 3 dengan persamaan 2, itu kalau kalian olah sendiri, hasilnya itu 0 sama dengan 24A plus 4B, atau 4B sama dengan min 24A hingga B nya sama dengan min 6A. Nah, habis itu dari persamaan ini gue ubah, ini persamaan 4 ya, ini persamaan 5. Kalau gue masukin persamaan 5 ke persamaan 4, itu hasilnya min 4 sama dengan 8A. B nya misalkan gue ganti, B nya itu berarti min 12 ya, min 12A. Sama dengan ini min 4A, min 4. Sehingga A nya sama dengan 1, A nya sama dengan 1. Terus itu kita masukin aja ke sini. Dapat B nya itu sama dengan min 6. Pertanyaannya itu, maka grafik fungsi f memotong garis x sama dengan 2 di E. Jadi kita butuh fx nya. Jadi A nya udah ketahuan 1, B nya udah ketahuan min 6, kita tinggal C. Nah, C nya dari mana? Ya kita ambil sembarang aja, sembarang di F1 aja misalkan ini. Nah, F1 berarti A plus B plus C sama dengan 4. A plus B plus C sama dengan 4. A nya itu 1, B nya itu min 6, C nya itu ya ini tanya. C nya sama dengan ini sama dengan 4. Nah, C nya sama dengan 9 kalau kalian coba. Makanya itu adalah F2 katanya. 2 berarti AX kuadrat, ntar ini FX sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Atau kalau kita ubah semuanya jadi X kuadrat min 6X plus 9, itu sama dengan FX. Nah, yang ditanya itu F2 nya. F2 nya berarti 4 min berapa ya, min 12 plus 9. Atau F2 nya itu sama dengan 1. Jadi ketika dia di 2 di sini, ntar gue perbagus deh. Jadi ketika dia di 2 di sini 2, dia akan y nya itu berada di 1. Enggak, itu 2,1. 2,1 itu D. Nah, untuk membuktikan nomor 10 ini gampang aja. Kan dia katanya menyinggung kan, menyinggung. Nah, berarti D-nya itu sama dengan 0. Ingat kembali di materi ini. Kalau dia memotong di X, di menyinggung ini maksudnya, dia D-nya itu sama dengan 0. Kita buktikan apa? D-nya itu sama dengan 0. X kuadrat min 6X plus 9 sama dengan 0. Berarti D-nya itu sama dengan 36 atau B kuadrat. Ntar gue tulis rumusnya dulu. B kuadrat min 4AC. Apakah sama dengan 0? Apakah? Tanda tanya. 36 min 4 kalikan 1 kalikan 9. 36 kurangi 30, 0. Bener berarti jawabannya. Apa? Grafiknya itu kayak gitu. Kayak gini. Nah, cakep. Ini jawabannya itu D. Ini materi yang sangat gue sukain karena ini main-main dengan materi. Kalau kalian materi dasarnya itu kurang pas atau gak bisa, kacau kalian. Makanya fungsi grafik tuh selalu menipu. Kenapa gue bilang gitu? Karena step kayak nomor 9 aja deh. Kayak nomor 9 tuh mana ada kepikiran orang kayak, oh harus dibuat grafiknya dulu. Walaupun sebenarnya itu kayak
pernyataan biasa, tapi kalau kita singgung atau malah kita fokusin ke situ, kalau kita concern ke situ, itu malah menjadi penyelesaian. Jadi kembali lagi gue bilang, fungsi kuadrat itu mengacu ke materi. Kalau kalian nggak paham materinya, kacau deh. Mungkin cukup sekian dari gue. Kalau kalian terinspirasi atau kalian suka dengan soal-soal yang gue berikan, silahkan di like dan di subscribe. Dan jangan lupa ikut Telegram gue, karena di situ insya Allah gue bakal ngasih soal-soal tiap harinya ya. Minimal satu soal biar kalian tuh siap lah untuk UTBK. Nah, semangat lah buat kalian.